akun Facebook itu muncul lagi. Namun setelah muncul akun Facebook itu, postingannya sudah tidak ada. 17 Agustus 2016 Peggy Setiawan menulis mengais rezeki di kota orang. Ya kan? Ya Allah, saya nggak tahu apa-apa tentang masalah ini, kenapa saya kena getahnya? Cobaan yang memberikan begitu berat. Ini setelah dikabari oleh ibu, setelah polisi datang ke rumah kan, di 30 Agustus 2000. Jadi kronologisnya, Peggy Setiawan ini mempunyai akun Facebook namanya Peggy Setiawan. Ya. Namanya Peggy Setiawan. Ini akun Facebooknya. Nah, 21 Mei Peggy Setiawan ditangkap, dan beberapa hari kemudian ya setelah ditangkap, akun Facebook Setiawan ini masih ada. Bahkan setelah ditangkap, setelah tahu bahwa itu Peggy Setiawan, netizen beramai-ramai mencari akun Facebook Setiawan. Kemudian netizen berhasil men-screenshot, memfoto layar postingan-postingan Peggy Setiawan. Setelah rame, postingan-postingan Peggy Setiawan itu muncul yang menunjukkan bahwa Peggy Setiawan itu berada di luar Cirebon, berada di Bandung. Kemudian Facebook itu hilang, akun Facebook itu. Nah, setelah hilang, saya dalam satu acara di stasiun TV swasta menanyakan kepada penyidik, harus menjawab kenapa akun Facebooknya hilang. Lalu kemudian tidak lama akun Facebook itu muncul lagi. Namun setelah muncul akun Facebook itu, postingannya sudah tidak ada. Apa saja postingannya? Postingannya adalah 12 Agustus 2016 Peggy Setiawan menulis status Bismillah on the way Bandung. Dewekan get teteg. Artinya ini mau ke Bandung nih, Bismillah ya, perjalanan ke Bandung. Sendirian juga berani lah. Jadi 12 Agustus Peggy Setiawan pergi ke Bandung. Kemudian masih 12 Agustus alhamdulillah nyampe, nunggu jemputan lama, bingit. Kan? Nunggu jemputan lama banget. Nah, kemudian 17 Agustus 2016 Peggy Setiawan menulis mengais rezeki di kota orang. Ya. Artinya kan di luar, bukan di kota sendiri kan, di kota orang. Nah, kemudian 24 Agustus Peggy Setiawan menuliskan status lupa suasana kampung halaman. Nah, kemudian 1 September Peggy Setiawan menuliskan, ya Allah, saya nggak tahu apa-apa tentang masalah ini. Kenapa saya kena getahnya? Cobaan yang Engkau berikan begitu berat, ya Allah. Tanda serunya sampai banyak. Ini kejadian itu kan tanggal 27 Agustus 2016. Tanggal 30 Agustus 2016, 3 hari setelah kejadian, polisi itu mendatangi rumah ibu Peggy. Mengamankan sepeda motor Peggy Setiawan, motor Suzuki Smash berwarna ungu atau pink, dan membawa motornya Pak Suparman, adiknya ibu, yang tidak ada kaitannya, yang tidak bisa dicurigai sebagai barang bukti kan. Nah, tetapi kemudian motor tersebut dua-duanya belum dibalikin, terutama yang punya Pak Suparman yang dipinjam oleh polisi ya untuk menyetep, karena motornya Peggy Setiawan ini sudah rusak sebulan yang lalu, nggak bisa jalan sehingga perlu disetep ya Bu. Minjemlah motor buat nyetep, akhirnya dua-duanya dibawa, sampai sekarang motor Jupiter itu tidak dibalikin. Ibu bercerita lah, mengabari ke Peggy Setiawan melalui bapaknya bahwa ada polisi mengambil motor dan dituduh membunuh. Oleh karenanya nulis status ini 1 Septembernya Peggy Setiawannya kan. Ya Allah, saya nggak tahu apa-apa tentang masalah ini, kenapa saya kena getahnya? Cobaan yang memberikan begitu berat. Ini setelah dikabari oleh ibu, setelah polisi datang ke rumah kan, 30 Agustus 2016. Jadi jelas postingan ini ya menunjukkan bahwa memang Peggy Setiawan tidak tahu apa-apa dan berada di Bandung. Lalu ada lagi postingan yang lebih penting, yang tidak kalah penting ya. Di sini 10 Desember 2016. Ye pulang. Karena proyeknya Peggy Setiawan berada di Bandung itu sejak Juli sampai akhir November itu habis. Bahkan menurut keterangan Pak Agus Koaceng di sana ya, di Rancakasiat, sangat ingat
bahwa Peggy Setiawan, ayahnya bernama Rudi, itu pulang barengan dengan 2 anaknya setelah proyek selesai. Kapan proyek selesai? Proyek selesai adalah akhir November. Makanya ditulis di sini 10 Desember pulang, jadi nyambung. Nah, kemudian, nah ini ya Allah tiap hari berangkat pagi pulang malam, kagak punya waktu buat mikirin main. Nah, rangkaian-rangkaian seperti ini ya, kami menilai ini sangat penting, ini menguntungkan Peggy, menguatkan Peggy bahwa pada saat kejadian berada di Bandung, bukan di Cirebon. Tapi postingan-postingan yang bagi kami penting, ini hilang setelah muncul lagi akun Facebooknya. Maka kami menanyakan pada hari kedua tes psikologi, saya tanya kepada Peggy, Peggy, ini akun Facebook kamu? Saya bilang, saya tunjukin kan, ini akun Facebook kamu. Betul Pak. Kok postingan-postingan kamu hilang? Ya nggak tahu Pak. Kamu masih bisa nggak di penjara, di dalam sel untuk mengendalikan? Enggak Pak. Saya tanya, penyidik pernah minta password nggak? Iya Pak, pernah minta. Oh pantas kata saya. Pada saat saya nanya, ada Pak Kanit, Pak Denny Mukhtar itu, karena mau turun ke lift, ya saya tanya dulu. Karena pengacara punya hak untuk bertanya kepada tersangka, kepada kliennya, kan itu. Jadi ada 2 dasar. 1, postingan Facebooknya hilang. Kedua, Peggy Setiawan menjelaskan kepada kami bahwa penyidik pernah meminta password. Atas dasar itu, karena kami menganggap akun Facebook postingan-postingan ini menguatkan alibi Peggy berada di Bandung, sementara dihilangkan, maka ini tidak fair kalau memang dihilangkan oleh penyidik. Kami menduga ya, kalau memang dilakukan oleh penyidik, ini kan namanya mengutak-atik barang bukti yang harus dijaga seharusnya keutuhannya. Oleh karenanya ya, biar ada kejelasan, biar ada kepastian hukum, kami mencoba mengadukan permasalahan ini ke Propam. Biar ditindaklanjuti, biar diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kalau hasilnya kemudian oh dikunci saja, ya baguslah. Kemudian tapi kalau hasilnya ya kemudian ternyata ada penyalahgunaan wewenang atau benar ada yang menghapus kan, ya berarti tadi menurut Pak Agus yang menerima laporan itu ya dugaannya penyalahgunaan wewenang kalau memang benar diutak-atik. Kami hanya menduga karena ada proses hukum, ada jalurnya. Kalau kami teriak-teriak saja maka tidak ada kepastian hukum. Makanya kami adukan ini biar ada kepastian hukum ya. Jadi ini belum tentu juga ya, misalnya oh penyidik ini, kita makanya kami melaporkan ini biar ada kepastian hukum ya. Kami hanya menduga. Saya Rahmat Ibrahim. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.